Oke, kembali lagi semua di channel Emmanuel Education. Pada video kali ini kita akan belajar masalah hukum-hukum Newton. Kita belajar hukum-hukum Newton, yang artinya ini kita sudah masuk di dinamika benda partikel. Kita baru dinamika benda partikel dulu ya. Jadi itu dulu yang paling mudah, baru kita lanjut ke dinamika benda tegar gitu. Nah, untuk dinamika benda partikel, yang paling pertama kita pasti akan membahas hukum-hukum Newton. Yang pertama jelas ada hukum Newton yang pertama. Hukum 1 Newton ya. In a nutshell, hukum 1 Newton ini kalau secara matematika pasti kalian sudah familiar ya. Yaitu sigma F itu sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Namun apakah Anda tahu sebenarnya the meaning dari maksud sigma F sama dengan 0? Jadi gini. Kalau ya ada suatu benda gitu, benda itu diam dan tidak maju-maju, maupun pokoknya dia diam, dia nggak bertambah cepat, apalagi bertambah lambat karena dia diam gitu. Kalau benda itu diam dari tadi sampai kapanpun, dia nggak maju-maju, nggak bertambah cepat maupun bertambah lambat apalagi, maka itu sudah kita bisa pastikan tidak ada gaya yang bekerja begitu. Bukan tidak ada gaya yang bekerja ya. Jadi sebenarnya ini yang perlu dicamkan ya. Bukan tidak ada gaya yang bekerja, tapi resultan gayanya itu yang hasilnya 0. Jadi kalau seandainya kamu bilang benda diam, terus kamu bilang nggak ada gaya yang bekerja, itu tentu saja aneh gitu. Karena apapun bagaimanapun caranya, selalu ada gaya yang bekerja gitu. Akan tapi dia bisa diam karena yang pertama cukup kecil, atau cukup kecil, tapi cukup kecil pun itu kan masih ada gerakan sedikit gitu. Kalau kita seandainya percepat gitu, kita tangkap pakai kamera baru kita percepat, pasti ada gaya, pasti ada gerakan. Tapi kalau resultan gayanya yang 0, nah itu lebih masuk akal gitu. Sigma F sama dengan 0 gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau benda diam dan juga kalau benda dia tidak bertambah cepat ataupun bertambah lambat gitu. Kenapa? Jadi gini ya. Ini secara tidak langsung kita spill hukum 2 Newton gitu. Suatu benda itu dia bergerak, sebenarnya penyebabnya adalah gaya gitu. Dari dia diam, akhirnya dia punya kecepatan gitu. Nah, kalau kecepatannya bertambah cepat setiap detik gitu, setiap waktu dia akan bertambah cepat ataupun bertambah lambat, berarti ada resultan gaya yang bekerja gitu. Kalau resultan gayanya searah ya, karena kita perlu ingat gaya ini adalah vektor, maka resultannya kita tidak hanya memperhatikan jumlah, kita juga memperhatikan arahnya. Kalau resultan gayanya itu searah arah gerak, maka dia akan mempercepat benda itu. Akan tetapi kalau dia resultan gayanya berlawanan arah gerak, maka dia akan memiliki percepatan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak asli dari benda itu, begitu. Atau bahasa awamnya memperlambat benda itu. Jadi kalau benda tidak bertambah cepat maupun tidak bertambah lambat, itu artinya resultan gayanya 0. Seolah-olah tidak ada yang melawan gerakan dia, maupun menambah energi dia supaya dia bisa bertambah cepat. Jadi bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi itu maksud sebenarnya dari sigma F sama dengan 0. Apa maksudnya? Bukan tidak ada gaya yang bekerja. Karena gaya selalu bekerja.
Tapi resultan gayanya yang 0. Dari mana kita tahu begitu? Ada tanda sigma. Sigma menyatakan jumlah, gitu kan ya. Nah, sekarang saya tambahkan informasi bahwa dari hukum 1 Newton ini kita bisa mendefinisikan kerangka acuan yang tepat supaya kita bisa memakai hukum-hukum yang dibuat oleh Newton, yang dipublish oleh Newton gitu. Dengan sigma F sama dengan 0 ini, yaitu kerangka acuan inersial. Apa maksudnya? Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang juga diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kenapa bisa begitu? Oke, jadi kita bakal belajar bersama dalam hal ini ya. Saya masih belum terlalu memahami juga ya, mengapa bisa dari hukum 1 Newton ini kita bisa mendefinisikan kerangka acuan gitu. Tapi untuk sementara begini, saya ambil suatu pernyataan sementara bahwa kenapa bisa begitu? Karena kalau ada gaya yang bekerja, bukan maksudnya ada gaya, maksudnya ada resultannya gitu. Resultannya tidak 0, maka itu artinya kan kita punya percepatan itu ya, maupun arahnya searah gerak kita maupun berlawanan arah gerak kita. Artinya kita memiliki percepatan gitu. Nah, benda-benda di sekitar kita juga akan lihat dipercepat gitu dengan arah yang berlawanan dengan arah percepatan kita gitu. Jadi misalnya Anda dipercepat ke utara, lalu Anda lihat sebuah gedung di depan Anda akan melihat gedung itu akan dipercepat ke arah selatan menurut Anda. Karena kita recall lagi, kalau kita jadikan sesuatu sebagai kerangka acuan, maka itu benda kita buat diam. Kerangka acuannya kita buat diam. Jadi hanya di sekitar dia yang bergerak menurut kerangka acuan itu. Itu makna fisis kerangka acuan. Nah, karena kita lihat benda itu dipercepat, maka kita bilang, oh, gedung ini pasti dipercepat. Padahal kenyataannya apa? Menurut tanah, dia tidak mendapatkan percepatan. Kemudian, menurut gedung itu juga, ya, dia tidak merasakan apa-apa, gitu. Dia tidak punya resultan gaya dia rasa, gitu. Dan menurut tanah juga dia diam. Nah, jadi perlu diingat bahwa kerangka acuan yang paling valid, yang kita jadikan sumber utama itu kerangka acuan lab, gitu. Kerangka acuan tanah. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke hukum kedua Newton. Oke, kita akan lanjut ke hukum 2 Newton gitu. Hukum 2 Newton menyatakan, nah ini juga nih, ini perlu saya beritahu teman-teman ya. Secara matematika, hukum Newton itu dinyatakan sebagai berikut. Maaf, saya refresh. Oh iya, OneNote saya ternyata tertutup, sabar ya. Nah, jadi definisi hukum Newton itu F sama dengan dp dt kalau dalam definisi aslinya. Kenapa bisa demikian? Jadi begini ya, kita tahu bahwa sigma F itu kan kalau dalam hukum 2 Newton yang kalian tahu pasti MA, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah
Apakah hanya butuh percepatan saja suatu benda bisa kita katakan tidak punya resultan gaya yang nol? Coba dipikirkan baik-baik. Apakah harus ada A dulu baru resultan gaya bendanya tidak nol? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Nah, kenapa? Jadi begini. Kita tahu ya definisi hukum definisi kalau ada gaya bekerja pada suatu benda. Definisi gaya bekerja pada suatu benda artinya adalah resultan gayanya tidak nol. Karena resultan gayanya tidak nol, dia mengubah energi benda, energi mekanik dalam hal ini. Artinya ada sesuatu yang dia perlambat dan bukan ada sesuatu, maksudnya dia memperlambat benda itu ataupun mempercepat benda itu. Gitu kan? Nah, itu artinya dia mengubah momentum benda gitu. Setiap waktunya dia mengubah momentum benda. Karena kecepatan benda tiap waktu juga berubah kan ya. Maka definisinya itu bisa kita juga nyatakan dalam dp/dt, yaitu perubahan momentum setiap waktu. Dan ini yang lebih valid dan menyatakan apa yang sebenarnya Newton maksudkan begitu. Dan perlu diingat dp/dt itu lebih general ya pernyataannya, karena dia tidak hanya menyatakan kalau gaya itu bisa muncul hanya kalau ada percepatan. Akan tetapi bisa muncul, maksudnya resultannya tidak nol, juga bila masanya berubah meskipun kecepatan benda itu konstan gitu. Kenapa? Coba lihat ya. Misal ya, ini untuk kasus umum dulu deh ya. Untuk kasus M konstan, V-nya itu tidak konstan, alias V-nya berubah. Nah, maka kita akan mendapatkan bahwa sigma F sama dengan dt dari mv. Ini adalah definisi momentum ya. Karena M-nya konstan, maka M bisa keluar dari diferensial. Sementara V-nya itu fungsi waktu, berubah terhadap waktu gitu. Jadi kita akan dapatkan F sigma F sama M dv/dt. Yang ini kalau kita recall, ini adalah definisi dari kecepatan. Jadi terbukti sama dengan ini yang rata-rata kita temukan ya. Terbukti. Wah. Ya, nge-lag lagi. Nah, jadi ini terbukti. Kan? Sekarang, kalau kasus di mana M-nya tidak konstan, alias berubah terhadap waktu di sini ya. Tapi V-nya konstan. Gimana itu? V-nya konstan baik arah maupun nilainya. Maka kita akan peroleh dari definisi asli itu, yaitu dp/dt, yaitu ddt kali mv. Nah, karena V-nya yang konstan sekarang, maka V-nya yang keluar dari diferensial. Sehingga kita bakal dapat V sama dengan dmv dt akan sama dengan V dm dt. Yang mana itu sama dengan sigma F. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwa tidak benar kalau benda itu punya resultan gaya yang tidak nol kalau dia hanya punya percepatan konstan. Akan tetapi bisa juga tidak nol kalau kecepatannya konstan tapi masanya berubah-ubah. Begitu. Nah, ini biasanya kita pakai definisi ini untuk mencari tahu gaya yang perlu kita apply setiap waktu. Bukan setiap waktu sih, tergantung ya. Kalau seandainya
M-nya itu hanya fungsi T yang pangkat 1 gitu. Nah, itu kita bisa dapat misalnya dm/dt-nya konstan gitu kan ya. Maka di situ kita bisa tahu gaya yang butuh kita apply supaya benda itu bergerak dengan kecepatan konstan di saat masanya berubah. Karena kenapa? Karena kalau massa berubah berarti ada elemen massa yang keluar ya. Nah, itu secara tidak langsung juga menggerakkan benda, bisa menggerakkan benda, apalagi kalau ada gimana ya? Ya, jadi itu bisa mempengaruhi gerak benda gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini yang paling mantap? Kasus M dan V sama-sama tidak konstan. Dan tidak konstan. Ya, kembali lagi, kita pakai definisi sigma F sama dengan, nah ini kan, ini benar-benar bisa membuka mata kalian bahwa membuka mata kita semua bahwa definisi M kali A itu tidak apa namanya istilahnya, tidak akan berguna selama setiap saat. Akan ada suatu saat di mana definisi F sama dengan M kali A itu tidak akan berguna sama sekali. Kita butuh definisi lain. P tadi apa? MV. Gitu kan ya. Nah, karena M dan V ini bisa diturunkan sama-sama terhadap waktu, maka tidak akan ada yang bisa keluar dari diferensialnya. Maka kita pakai aturan perkalian gitu kan ya. Karena ini kan dua fungsi yang dikali kan. Dua-duanya ini fungsi waktu dan dikali masing-masing. Maka sesuai aturan perkalian yang di depan dulu diturunkan itu dm dt, v-nya jangan, lalu ditambah m-nya jangan diturunkan dikali turunan waktu dari dari v. Ini. Jadi ini kalau hukum Newton untuk M dan V tidak konstan. Nah, sekarang kita akan buktikan dari hukum 2 Newton. Apakah benar itu? Sigma F akan 0 jika V-nya konstan dan M-nya konstan. Nah, ini kasus M dan V sama-sama konstan. V konstan ini bisa saja 0. Nah, itu bisa memang sigma F akan 0 ya. Karena kan V-nya ini 0. Nah, itu masanya itu ulang. Tapi kalau V-nya 0, kalau V-nya 0 itu bukan konstan, ya udah, sigma F akan selalu 0. Tapi kita lihat secara general aja ya. Kalau seandainya V-nya tidak 0, tapi konstan. Begitu juga dengan M-nya. Maka ya, sigma F itu sama dengan dmv dt. Dua-duanya konstan. Kita tahu turunan konstanta terhadap apapun ya 0. Kalau V-nya 0, tapi M-nya berubah, bagaimana? Ya iya, sama aja. Tetap 0. Karena kan V-nya 0 kan? Dikali 0. 0 kali dm dt. Gitu. Jadi kita bisa sampai ke kesimpulan bahwa hukum 2 Newton itu menyatakan apa? Yaitu menyatakan resultan gaya menjadi tidak nol ini resultan ya tampaknya. Ini resultannya. Saya sudah hapus itu. Harusnya nanti lama-kelamaan hilang itu yang G di belakang resultan. Nah, itu kan. Resultan gaya menjadi tidak nol bila ingat bukan massa, bukan hanya massa, bukan hanya didapatkan, tapi momentum. Berubah setiap waktu. Yang mana ini bisa massanya yang berubah, kecepatannya berubah, atau dua-dua. Begitu. Ini kok hang. Ya, mohon maaf kadang hang begini. Karena CPU-nya ya. Dan saya buka Spotify ya.
matematika. Oke, ini agak ringan lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke hukum Newton yang terakhir. Hukum Newton yang ketiga. Ini yang paling, ini gampang-gampang gini tapi maksudnya banyak orang sering lupa, termasuk saya sendiri. Ini yang paling lupa digunakan oleh para fisikawan amatir kalau mengerjakan soal yang sudah agak rumit, apalagi melibatkan impuls yang dikenakan pada satu benda tegak, lalu akhirnya benda tegak yang lain mengikut itu. Nah, itu yang kadang pasti mikirnya arah yang impuls yang lain itu kemana gitu. Padahal semuanya prinsipnya dari hukum 3 Newton ini. Nah, ini yang perlu dicamkan baik-baik. Jadi jangan anggap remeh hukum 1 dan 3 Newton. Mentang-mentang pernyataannya hanya kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan atau masanya konstan atau kecepatannya 0, maka F-nya 0. Lalu hukum 3 Newton cuma F aksi reaksi, lalu dilupakan gitu aja, nggak dipelajari dalam-dalam. Oh, jangan, itu namanya petaka itu kan. Itu bisa jadi petaka buat kalian. Jadi kalau hukum ketiga Newton, in a nutshell, secara matematika itu gini. F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Vektor ya. Secara vektor gini. Tapi kalau secara nilai, nanti itu sama. Jadi, di sini kita bisa peroleh bahwa bila kita mengerjakan suatu gaya pada benda lain, bila kita atau suatu benda mengerjakan suatu gaya pada benda lain, benda atau permukaan lain, maka benda atau permukaan itu juga akan mengerjakan suatu gaya, akan mengerjakan, definisinya permukaan itu juga akan mengerjakan gaya yang nilainya sama, namun arahnya akan berlawanan. Jadi misalnya kamu dorong tembok gitu, kamu beri gaya dengan arah gaya ke timur gitu kepada tembok, maka tentu tembok akan merasa dia didorong ke timur gitu. Nah, tetapi karena kamu dorong tembok ke timur, maka si tembok juga akan membalas gaya yang sama besarnya dengan kamu, tapi arahnya berlawanan, yaitu ke arah barat kepada kamu. Jadi ketika kamu mengerjakan gaya ke tembok ke arah timur dengan nilai tertentu, itu, maka di saat yang sama tembok juga sudah mengerjakan gaya yang nilainya sama, namun ke arah barat kepada kamu, begitu, ya. Oke, jadi sampai di sini dulu bahasan kita untuk hukum-hukum Newton untuk membuka materi dinamika benda partikel ya. Ini saya lihat durasi video kita panjang ya, lumayan panjang. Ya, terpaksa begitu ya. Karena saya ingin teman-teman paham konsep, bukan hanya paham matematika doang. Nah, ini baru konsepnya kan, minim sekali matematikanya. Gitu. Oke, jadi selamat berjuang bagi teman-teman KSN. Pokoknya saya tekankan kepada kalian pemahaman konsep. Karena itu konsep kalau kalian punya pegangan yang kuat, mau persamaan matematika rumit apapun, yang penting kalian pelajari juga.
itu akan easy peasy kalian kerja soal itu. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih atas segala perhatian dan ya, selamat belajar.